Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padri Rianto, mahasiswa jurusan Peternakan dari Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Kualitas Nutrisi Silase Jerami Padi yang difermentasi menggunakan inokulum yang berbeda. Baiklah, selanjutnya yaitu yang pertama, latar belakang. Jerami padi merupakan produk samping tanaman padi yang tersedia dalam jumlah yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan produk samping pertanian lainnya, dan terdapat hampir di setiap daerah di Indonesia. Ketersediaan jerami padi dalam jumlah yang cukup melimpah ini merupakan peluang yang besar untuk dimanfaatkan sebagai pakan dan sumber energi bagi ternak ruminansia. Namun, pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak memiliki faktor pembatas, yaitu tingginya serat kasar dan rendahnya kandungan nitrogen yang terkandung di dalamnya. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kualitas nutrisi silase jerami padi yang difermentasi menggunakan inokulum dan dengan perlakuan yang berbeda. Manfaat penelitian. Dengan dilakukannya penelitian ini, semoga diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan khususnya bagi para peternak ruminansia agar dapat mengetahui kandungan nutrisi limbah jerami pada lingkungan sekitar, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan nutrisi ternak. Hipotesis. Adapun hipotesis yang digunakan adalah H0. Penggunaan inokulum berbeda berpengaruh negatif belum mampu meningkatkan kualitas jerami padi atau Oryza sativa sebagai bahan pakan ternak. H1. Penggunaan inokulum berbeda berpengaruh positif mampu meningkatkan kualitas nutrisi jerami padi atau Oryza sativa sebagai bahan pakan ternak alternatif. Tinjauan pustaka. 21. Jerami padi adalah bagian batang tumbuh yang setelah selesai dipanen bulir-bulir buah bersama atau tidak dengan tangkainya dikurangi dengan akar dan bagian batang yang tertinggal setelah disabit. Fermentasi. Fermentasi adalah segala macam proses metabolik dengan bantuan enzim dari mikroba atau jasad renik untuk melakukan oksidasi, reduksi, dan hidrolisa dan reaksi kimia lainnya, sehingga terjadi perubahan kimia pada suatu substrat organik dengan menghasilkan produk tertentu dan menyebabkan terjadinya perubahan bahan tersebut. Silase. Silase merupakan awetan basah segar yang disimpan dalam silo, sebuah tempat tertutup, rapat, dan kedap udara pada kondisi anaerob. Pada suasana anaerob akan mempercepat pertumbuhan bakteri untuk membentuk asam laktat. Materi dan metode. Yang pertama, 3.1. Tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2020 di Laboratorium Ilmu Nutrisi Ternak, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Materi penelitian. Bahan dan alat. Adapun bahan yang digunakan yaitu jerami padi, E4, molasses, air. Dan alat yang digunakan yaitu kantong plastik, pisau, tali pengikat, gelas beker, cawan porselen, oven, Erlenmeyer, labu, kejaldat, dan timbangan. Metode penelitian. 3.3.1. Prosedur. Jerami dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan tiap perlakuan masing-masing disemprot dengan inokulum E4 sebanyak 4%, molasses 6%, dan dedak padi 8%. Sampai padat lalu diikat agar terjadi kondisi aerob, kemudian disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung dan hujan selama 21 hari. Prosedur analisis. Yang A. Analisis kadar bahan kering. Keringkan terlebih dahulu cawan porselen dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah dikeringkan, cawan ditempatkan dalam indikator selama 15 menit. Timbang dan catat berat cawan, timbang sampel dalam cawan, dan catat berat sampel cawan beserta sampel dikering dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 3-24 jam atau sampai dengan penyusutan berat tetap atau konstan. Yang B.
Analisis serat kasar. Timbang sampel sebanyak 2 gram dalam gelas beker 600 ml dan catat berat sampel. Residu dalam gelas beker disaring dengan kertas saring yang sudah diketahui beratnya. Setelah dikeringkan, residu beserta cawan porselen ditempatkan dalam vesikator selama 15 menit dan kemudian ditimbang. Setelah ditimbang, cawan beserta residu dilakukan pembakaran dalam tanur suhu 550 derajat selama 2 jam. Setelah pembakaran, cawan beserta abu ditempatkan dalam desikator selama 15 menit, kemudian ditimbang. Yang C. Analisis protein kasar. Timbang sampel, masukkan ke dalam labu kejeldat dan catat berapa sampel. Tambahkan katalisator. Hasil distruksi dihomogenkan dengan 50 ml Aquades. Setelah dihomogenkan, diambil 10 ml dan masukkan ke dalam alat destilasi. Hasil destilasi dititrasi dengan asam sulfat 0,1 hingga berubah warna dan dicatat banyaknya volume asam sulfat 0,1 N yang digunakan untuk titrasi. Rancangan dan analisa. Analisa statistik yang digunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan menggunakan rumus matematika yang terlampir pada slide. Sekianlah presentasi proposal penelitian dari saya. Apabila ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.